Hai Alkemis, selamat datang di ST-Chem, STEM in Chemistry. Pada video sebelumnya, kita telah mempelajari mengenai apa itu perubahan iklim, penyebab, dan dampaknya. Salah satu penyebabnya adalah sampah sisa makanan. Adapun tujuan pembelajaran pada video kali ini yaitu, yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi salah satu gas rumah kaca penyebab pemanasan global dan perubahan iklim. Yang kedua, peserta didik mampu merumuskan langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Sebelum melanjutkan pembahasan, tahukah kalian apa peran ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari? Tentunya kimia sangat memegang peran dalam kehidupan kita. Udara yang kita hirup merupakan kimia, air yang kita minum merupakan kimia, baju yang kita pakai juga merupakan kimia. Selain itu, dalam dunia farmasi, ilmu kimia digunakan untuk mengembangkan obat-obatan. Kemudian, bagaimana kaitannya ilmu kimia dengan perubahan iklim? Dalam hal ini, ilmu kimia berperan pada upaya dan penanganan perubahan iklim. Melalui ilmu kimia, dapat ditemukan dan digunakan energi-energi alternatif yang mampu meminimalkan emisi gas rumah kaca. Sebagai contoh, penggunaan metanol sebagai bahan bakar, adanya teknologi biogas, dan sebagainya. Selain itu, melalui penerapan kimia hijau dapat membantu mengurangi penyebab perubahan iklim. Oke, sekarang kita kembali lagi ke salah satu penyebab perubahan iklim yang mampu menyumbang gas rumah kaca berupa gas metana, yaitu sampah sisa makanan. Pada dasarnya, masalah sampah merupakan masalah global yang dihadapi oleh dunia saat ini. Berdasarkan United Nations, populasi dunia mencapai 8 miliar manusia pada pertengahan bulan November 2022. Peningkatan populasi manusia dan aktivitas manusia meningkatkan konsumsi sehingga meningkatkan produksi sampah dari berbagai kegiatan dan aktivitas manusia. Mulai dari sampah pasar tradisional, rumah tangga, kegiatan komersial seperti berdagang, sampah pariwisata hingga kegiatan industri, dan sebagainya. Banyaknya sampah dan pengelolaan yang masih kurang memberikan kontribusi pada masalah perubahan iklim. Metode manajemen sampah yang umum dilakukan di Indonesia yaitu dengan dikumpulkan, kemudian diangkut dan dibuang ke tempat pembuangan akhir, sehingga timbunan sampah di tempat pembuangan akhir juga menjadi semakin banyak. Sebagai contoh, di Yogyakarta sendiri beberapa tahun terakhir terjadi darurat sampah, di mana tempat pembuangan akhir ditutup karena sudah tidak mampu menampung sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Sampah sebagai penyebab perubahan iklim dapat memberikan dampak terhadap gangguan produksi dan suplai pangan, sehingga mempengaruhi kondisi ketahanan pangan. Dari total sampah yang ada, sebanyak 60-70% merupakan sampah yang berasal dari rumah tangga, meliputi sisa makanan, kulit buah, sisa sayuran, dan limbah hewani. Dampak yang ditimbulkan dari sampah makanan yaitu terganggunya rantai pasokan pangan sebagai dampak pemborosan makanan, dari tahap produksi hingga konsumsi rumah tangga, dan peningkatan emisi karena pemborosan bahan pangan dan sumber daya yang digunakan dalam proses produksi makanan. Hal ini mampu berkontribusi terhadap pemanasan global dan perubahan iklim. Sampah makanan dapat dihasilkan melalui rantai pasokan makanan mulai dari proses produksi hingga konsumsi. Pada tingkat produksi, sampah makanan dapat ditimbulkan karena faktor lingkungan, tempat penyimpanan yang kurang memadai, bahkan petani yang hanya memilih hasil buah dan sayur yang layak, lalu membuang sisanya. Selain itu, kurangnya teknologi yang dapat mengolah dan memperpanjang umur makanan. Berbagai hal tersebut dapat menjadi kontributor dalam sampah makanan. Sementara itu, pada tingkat distribusi, tidak adanya pendingin di truk, akses jalan yang sulit dan buruk, sulitnya pemasaran, dan pengemasan makanan kurang baik dapat menjadi penyebab makanan menjadi sampah makanan. Pada tingkat konsumsi, cara penyimpanan yang kurang tepat dan penyajian berlebihan dapat menjadi penyebab sampah makanan. Berdasarkan UNEP Food Waste Index Report 2024, Indonesia menduduki peringkat pertama di Asia Tenggara sebagai penghasil sampah sisa makanan dengan total mencapai 14,72 ton per tahun. Banyaknya sampah makanan yang ada di Indonesia dapat disebabkan karena kebiasaan membuang sampah yang masih layak konsumsi, di mana hal ini menjadi norma di sebagian masyarakat. Selanjutnya, adanya perilaku lapar mata yang cenderung membeli atau memesan makanan dalam porsi yang tidak sesuai dan berakhir dengan dibuang. Selain itu, cenderung menyimpan makanan terlalu lama yang berakhir membusuk, tidak layak konsumsi, dan dibuang. Sampah makanan mampu menghasilkan emisi gas rumah kaca berupa gas metana, di mana gas ini lebih kuat daripada karbon dioksida dalam jangka pendek. Gas metana dari sampah makanan dihasilkan melalui pembusukan anaerobik yang terjadi akibat penumpukan sampah organik, termasuk sampah makanan. Proses terbentuknya gas metana melalui 4 tahapan reaksi, yaitu reaksi hidrolisis, asidogenesis, asetogenesis, dan metanogenesis. Reaksi hidrolisis merupakan reaksi perombakan bahan organik kompleks menjadi unit yang lebih kecil atau perombakan bahan organik yang tidak larut menjadi bahan organik yang larut melalui bantuan dari bakteri anaerob.
Reaksi asidogenesis merupakan reaksi lanjutan dengan merombak hasil hidrolisis menjadi senyawa organik yang lebih sederhana. Sebagai contoh, rantai pendek asam volatil dan alkohol melalui bantuan bakteri asidogenik. Berikutnya, reaksi asetogenesis yang merupakan reaksi tahap ketiga proses dekomposisi anaerobik sampah organik dengan melibatkan bakteri asetogenik untuk mengkonversi hasil reaksi asidogenesis menjadi hidrogen, karbon dioksida, dan asam asetat. Yang terakhir yaitu reaksi metanogenesis yang merupakan reaksi pembentukan gas metana dengan bantuan mikroorganisme metanogenik. Metana dapat terbentuk dari hasil reaksi sebelumnya melalui dua langkah. Yang pertama, melalui bakteri metanogen asetoplastik yang mengubah asam asetat menjadi metana dan karbon dioksida, dan yang kedua melalui bakteri metanogen hidrogenotropik yang mengubah karbon dioksida dan hidrogen menjadi metana. Berikut reaksi-reaksi yang terjadi. Emisi gas metana dapat diestimasikan menggunakan rumus dari tier 1 IPCC sebagai berikut. Beberapa nilai dari rumus didapatkan dari parameter default IPCC tier 1. Sebagai contoh, kita akan menghitung emisi metana dari total sampah makanan di Indonesia pada tahun 2024 berdasarkan UNEP Food Based Index Report 2024 sejumlah 14,72 juta ton per tahun. Perhitungannya sebagai berikut. Langkah pertama adalah menentukan emisi metana dengan menggunakan rumus tier 1, sehingga didapatkan emisi metana sebesar 1.129.606 ton metana per tahun. Kemudian, hasil emisi metana ini dikonversikan ke karbon dioksida ekuivalen menggunakan Global Warming Potential atau GWP AR4 yang memiliki nilai sebesar 25, sehingga didapatkan hasil 28.240.150 karbon dioksida ekuivalen per tahun. Metana merupakan gas polutan iklim yang memiliki umur pendek di atmosfer atau biasa disebut short-lived climate pollutant, yang kurang lebih bertahan selama 1 dekade. Gas metana juga merupakan gas rumah kaca yang berpuluh-puluh kali lebih kuat dibandingkan karbon dioksida dalam mendorong perubahan iklim. Konsentrasi metana di atmosfer telah meningkat 2 kali lipat sejak masa pra-industri. Berdasarkan data National Oceanic and Atmospheric Administration atau NOAA, dapat dilihat bahwa konsentrasi gas metana global mencapai angka 1942,94 part per billion. Karena jangka waktu metana yang lebih singkat daripada karbon dioksida di atmosfer, sehingga dengan mengurangi emisi metana saat ini akan mempercepat berkurangnya konsentrasi metana. Apabila konsentrasi metana menjadi lebih rendah, maka laju pemanasan global juga akan berkurang, dan hal ini dapat meminimalisir perubahan iklim. Sebuah fakta mengejutkan, bukan sekedar sampah, ini bom waktu. Menjadi istilah yang tepat untuk sebuah peristiwa yang terjadi pada 21 Februari 2005 di TPA Lewi Gajah Cimahi. Konsentrasi gas metana yang tinggi dalam gunungan sampah sepanjang 200 meter dan setinggi 60 meter menjadi penyebab meledak dan longsornya gunungan sampah tersebut, sehingga menimpa 2 desa di Cimahi. Ribuan ton sampah terjun bebas dan menghujani pemukiman penduduk. Sebanyak 157 orang tercatat menjadi korban jiwa. Peristiwa ini menjadi cikal adanya Hari Peduli Sampah Nasional yang diperingati setiap tanggal 21 Februari. Selain itu, menjadi sebuah pengingat bagi kita bahwa sampah dapat menimbulkan dampak yang sangat serius. Menurut kamu, apa yang dapat kita lakukan untuk mengurangi emisi metana secara sederhana dan yang mudah?